terkait dengan Lanyala ini menarik akhir-akhir ini, dia mulai lincah berselancar ke sana kemari gitu. Yang terakhir dia menerima presidium dari ASLI. ASLI itu Aksi Selamatkan Indonesia. Ini kelompok-kelompok yang sudah jelas kontra dengan pemerintah. Di situ ada Kiflan Zen, ada Sunarko, kemudian ada Ruslan Buton, ada Sugeng Waras dan sebagainya dan sebagainya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kali ini saya sedang memperhatikan kiprah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI, Lanyala Mataliti. Figur ini menarik karena seperti berselancar di dalam kehidupan berbangsa ini, beliau dari Ketua DPD Pemuda Pancasila Jawa Timur, kemudian pernah menjadi Ketua Kadin di Jawa Timur, kemudian pernah juga Ketua PSSI, dan pernah terjerumus masalah hukum dan sempat masuk Hotel Prodeo beberapa saat. Tapi bukan Lanyala Mataliti kalau langsung padam, tetap nyala terang Lanyala Mataliti, sehingga dia bermanuver menjadi anggota DPD untuk perwakilan Jawa Timur dan berhasil menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ketua DPD. Ini fenomenal sekali. Sahabat Indonesia, sosok Lanyala ini sangat menarik, sangat kontroversial dan sekaligus fenomenal. Saya sangat senang mengikuti perkembangan dari Lanyala. Dulu pernah berniat untuk mengajukan diri menjadi Gubernur Jawa Timur tapi tidak berhasil. Dulu pernah mengikuti Partai Gerindra lalu keluar dan sebagainya dan sebagainya. Periode pertama beliau mendukung Pak Prabowo, pada Pilpres tahun 2019 ganti haluan mendukung Pak Jokowi. Inilah Lanyala Mataliti. Nah, sosok ini menarik. Beberapa kali saya mendengar ada beberapa kelompok yang menjagokan Pak Lanyala ini menjadi Capres 2024. Sah-sah saja. Ini hak setiap orang untuk mencalonkan maupun dicalonkan oleh siapapun. Nah, dan menurut saya tidak salah juga Pak Lanyala berkehendak menjadi presiden, karena beliau sudah pada level saat ini menjadi pimpinan lembaga negara yang sangat prestisius, DPD. Meskipun jujur saya tidak terlalu paham apa sih karya nyata DPD RI buat negara ini, saya tidak tahu. Karena sistem dua kamar ini, ada DPR kemudian DPD, ini kelihatannya kok kurang klop sehingga dominasi DPR masih terlalu kuat ya. Ini menjadi PR kita. Mudah-mudahan sistem dua kamar di parlemen kita bisa sekuat seperti di Amerika, ada kongres. Kalau kongres itu di sini seperti DPR, kemudian ada Senat itu ada DPD, ini bisa saling berkompetisi dengan sehat dan berkontribusi dengan maksimal untuk bangsa ini. Nah, terkait dengan Lanyala ini menarik akhir-akhir ini, dia mulai lincah berselancar ke sana kemari gitu. Yang terakhir dia menerima presidium dari ASLI. ASLI itu Aksi Selamatkan Indonesia. Ini kelompok-kelompok yang sudah jelas kontra dengan pemerintah. Di situ ada Kiflan Zen, ada Sunarko, kemudian ada Ruslan Buton, ada Sugeng Waras dan sebagainya dan sebagainya. Sah-sah saja mereka menyuarakan kepada Pak Lanyala sebagai Ketua DPD, meskipun menurut saya
aspirasi dari tokoh bangsa seperti kelompok-kelompok asli ini lebih pas ditampung di DPR sebetulnya, karena DPD itu kan lebih cenderung menampung aspirasi dari daerah. Tapi karena kita ini juga belum jelas tupoksi masing-masing lembaga ya, jadi sering tumpang tindih tidak karuan. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dari Pak Lanyala ini pada saat menerima tokoh-tokoh dari asli. Ini poinnya adalah ingin menggagalkan presidensial threshold 20% dalam pemilihan presiden. Ini lebih aneh lagi kalau di DPD, karena ini menyangkut undang-undang, itu ranahnya DPR sebetulnya. Entah kenapa Pak Lanyala mau menerima mereka, karena Pak Lanyala menurut saya tidak mempunyai relevansi dengan pembuatan undang-undang terkait dengan ambang batas pencalonan presiden ini. Akhirnya yang terjadi, persepsi publik Pak Lanyala sedang bermain-main dengan berbagai kelompok untuk mencari dukungan. Pak Lanyala mungkin harus mulai sadar diri bahwa dia saat ini tidak mempunyai partai yang bisa mendukung. Makanya dia berselancar di atas isu yang digulirkan oleh orang lain agar batas ambang pencalonan presiden tahun 2024 itu menjadi 0%. Jadi semua partai yang ada di DPR sekarang boleh mencalonkan. Sekarang kan 20%. Jadi yang paling bisa hanya PDI Perjuangan sendiri atau koalisi beberapa partai yang lain. Nah, saya menyoroti kekhawatiran Pak Lanyala untuk tidak mendapatkan tiket dari partai-partai itu, karena saya tahu beliau ingin menjadi capres. Itu tidak salah, sah-sah saja. Itu hak setiap warga bangsa. Pertanyaannya memang harus saya akui, ketokohan seorang Lanyala di tingkat nasional ini masih belum sebanding dengan tokoh-tokoh yang lain yang sekarang masuk di radar survei. Ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, ada Sandiaga Uno dan lain-lain. Jadi Pak Lanyala masih belum terpantau oleh radar survei, sehingga bisa dikatakan Pak Lanyala ini namanya masih tenggelam dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang sekarang lagi digadang-gadang untuk mencalonkan diri. Satu hal lagi yang ingin saya sarankan kepada Pak Lanyala untuk hati-hati membangun narasi. Ada salah satu narasi yang akhirnya dipelintir oleh kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Pak Lanyala mengatakan bahwa kalau mereka ingin memakzulkan presiden, saya tidak akan menghalang-halangi. Ini bisa dimaknai seolah-olah Pak Lanyala mendukung pemakzulan presiden. Padahal itu tidak seperti itu. Ada lagi beberapa kelompok yang diterima oleh Pak Lanyala, meskipun kelompok-kelompok ini mempunyai interest tertentu untuk mencalonkan jagoannya. Jadi Pak Lanyala sedang bermain api sebetulnya. Saya kadang-kadang bingung, Pak Lanyala ini kalau mempunyai strategi yang lain, katakanlah menunjukkan ketokohannya sebagai negarawan, harusnya Pak Lanyala memberikan edukasi dan guidance kepada semua orang bahwa kita harus tertib terhadap konstitusi. Jangan ada pemakzulan kepada siapapun. Jadi harusnya Pak Lanyala itu mengendorse narasi seperti itu, bukan sebaliknya. Kalau Pak Lanyala menjadi calon presiden, sifat kenegarawanan itu penting sekali. Saat ini saya tidak melihat. Yang saya lihat, Pak Lanyala seperti tokoh-tokoh pragmatis dan oportunis yang lain. Pak Lanyala harus sadar diri untuk membranding dirinya dengan cara yang lebih elegan, bukan cara-cara preman, gitu ya. Cara-cara yang tidak
pas dan melangkai fatsun atau etika politik yang ada di Indonesia. Jadi Pak Lanyala harus memberikan keteladanan bahwa setiap warga bangsa harus taat terhadap konstitusi. Ini penting karena Pak Lanyala bukan sebagai pribadi seorang Lanyala Mataliti, tapi Pak Lanyala adalah pemimpin dari lembaga tinggi negara. Jadi kalaupun mau bermain api, bermain-main berselancar, pilihlah gelombang yang pas gitu, bukan gelombang yang sudah kelihatan warnanya, arahnya adalah ingin menyudutkan pemerintah, kemudian ingin menjatuhkan pemerintah, kemudian anti pemerintah. Pak Lanyala harus berdiri tegak di tengah-tengah, merangkul mereka dengan cara yang aman, meluruskan jalan mereka, tidak ada lagi kalimat pemakzulan atau apa. Ini bagi saya Pak Lanyala sedang memberikan angin surga, PHP kepada orang-orang itu, karena dalam kenyataannya untuk memakzulkan seorang presiden itu tidak mudah. Sahabat Indonesia, kenapa saya membahas seorang Lanyala Mataliti? Karena saya melihat ada gelora ambisi, keinginan dari yang bersangkutan untuk menjadi spotlight dalam pemberitaan media nasional. Saya tidak menyalahkan, ini sah-sah saja, tapi menurut saya mungkin Pak Lanyala harus mempunyai strategi yang lain, strategi yang lebih elegan, dan dicitrakan strategi yang sangat Pancasilais dan taat terhadap konstitusi dan sangat terkesan menjaga kerukunan, kedamaian, sehingga agenda kebangsaan kita tidak terganggu gitu. Jadi kalau ada pemakzulan itu pasti terganggu semua, jadi kita menghabiskan energi yang tidak perlu, karena kenyataannya ini sulit dilakukan. Jadi ini strategi dari Pak Lanyala Mataliti, ini strategi yang menurut saya kurang pas, apalagi dia menunggangi kendaraan yang jelas warnanya, ada Ruslan Buton di sana, ada Sugeng Waras, ada Pak Kiflan Zen, kelompok-kelompok yang selama ini memang anti terhadap pemerintah. Dan karena ini menyangkut masalah ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, seharusnya ini ranahnya DPR bukan DPD. Jadi hati-hati Pak Lanyala untuk berselancar, menari di atas gelombang, carilah gelombang yang tepat, gelombang yang bisa mengangkat Anda ke puncak, bukan gelombang yang akan menelan Pak Lanyala Mataliti itu sendiri. Itu saran saya kepada Pak Lanyala Mataliti. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan langkah tarian di atas gelombang yang dilakukan oleh seorang Lanyala Mataliti. Ini beliau adalah Ketua DPD RI. Mudah-mudahan sumbang saran dan masukan dari saya ini bisa diterima. Kenapa saya sampaikan lewat opini Rudi? Karena saya pribadi tidak mempunyai akses kepada beliau secara langsung. Jadi melalui opini ini mudah-mudahan ditanggapi dengan lebih jernih dan positif, dan intinya saat ini saya katakan Pak Lanyala memakai strategi yang tidak tepat. Itu saja. Diperbaiki Pak, lebih manis, lebih elegan, dan lebih warnanya merah putih dan Pancasila. Itu jauh lebih baik. Demikian sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.